Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Seperti biasa, setelah kemarin saya membagikan materi, hari ini kita akan masuk pada penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Baik, jangan lupa diperhatikan sampai selesai ya. Struktur teks eksposisi atau yang membangun teks eksposisi ini ada 4 bagian. Yang pertama, judul. Teman-teman pasti sudah tahu kan mana yang termasuk judul. Kemudian yang kedua adalah tesis. Tesis ini berisi pembukaan. Biasanya berupa definisi atau pengertian atau pengantar gitu. Kemudian yang ketiga adalah argumen. Argumen ini berisi opini disertai fakta. Kenapa harus ada fakta ya? Biar jelas, biar informasinya itu jelas. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Simpulan ada pada paragraf paling akhir. Nanti kita akan menandainya bersama-sama ya. Kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi menggunakan kata ganti atau pronomina orang pertama, baik tunggal maupun jamak. Kata ganti nama lainnya adalah pronomina. Kata ganti ini ada bermacam-macam, tidak hanya orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Tapi kita kali ini akan belajar mengenai kata ganti orang pertama dulu ya. Kata ganti orang pertama itu seperti saya, kami, atau kita. Nanti kita tandai bersama-sama di yang pada teks eksposisi yang ada di halaman 45 ya. Kalau di situ saya menyertakan contohnya teks eksposisi yang ada di halaman 55 paragraf 4. Kita adalah kebiasaan kita itu merupakan kata ganti orang pertama. Kemudian menggunakan istilah ilmiah populer. Oh ya, tadi menggunakan kata ganti pronomina ini kita itu merupakan kata ganti orang pertama jamak kita. Kalau tunggal saya. Kemudian yang kedua menggunakan istilah ilmiah populer. Istilah ilmiah populer itu seperti apa sih? Istilah-istilah ilmiah, misalnya kalau dalam biologi nih, ntar ada nama ilmiah bunga bangkai misalnya Rafflesia arnoldi, itu berarti istilah ilmiah. Tapi di sini di halaman 55 ilmiah populernya adalah banyak pakar pengembangan pribadi. Itu pakar pengembangan pribadinya ini merupakan istilah ilmiah populer. Oke, jadi pakar pengembangan pribadi, oh berarti pakar itu ahli pengembangan pribadi. Yang ketiga, kebahasaannya bersifat informatif, diperkaya dengan fakta, contoh atau pendapat pakar. Ini biasanya ada pada bagian argumentasi. Ini contoh yang pendapat pakar. Banyak psikolog menyatakan bahwa waktu berlebih yang dihabiskan oleh anak-anak untuk bermain game dapat membawa dampak negatif terhadap masa depan mereka. Ini merupakan contoh yang pendapat pakar. Nanti kita lihat contoh yang fakta ya, atau yang disertai contoh. Oke. Jadi bersifat informatif ini berarti mengandung informasi. Kemudian bersifat faktual. Faktual ini sama dengan mengandung fakta, bersifat fakta. Jadi teman-teman misalnya disuruh mencari atau menganalisis teks, dan maka kebahasaan ketiga dan keempat bisa menyertakan contoh yang sama. Misalnya teman-teman memilih bersifat informasi yang diperkaya dengan fakta, kemudian bersifat faktual. Yaudah sama aja, nggak apa-apa. Tapi jika teman-teman mencarinya yang bersifat fakta ya. Kemudian bersifat faktual atau mengandung fakta, ini contohnya ada pada halaman 58. Dalam jangka panjang, kecanduan ini dapat menyebabkan tingkat kesehatan menurun akibat kurang tidur dan makan, yang juga menjadikan anak lebih emosional dan tidak bisa berkonsentrasi terhadap pendidikannya. Jadi kalau sudah kecanduan game, itu tingkat kesehatan bisa menurun. Itu kan bersifat fakta, oke? Selanjutnya mari kita tandai bersama-sama
kebahasaan serta struktur teks yang ada pada halaman 45 sampai 46. Silahkan dibuka buku paketnya ya teman-teman. Nah, sekarang di salin dia teman-teman telah disajikan teks eksposisi yang ada pada halaman 45. Sekarang mari kita analisis strukturnya. Bagian judul itu sudah ditandai ya. Bagian judul adalah mengajarkan kejujuran pada anak. Kemudian paragraf 1 itu tesis berisi gambaran umum. Berisi gambaran umum mengenai kejujuran pada anak. Pentingnya kejujuran pada anak dan sebagainya. Kemudian paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima, jika teman-teman bisa langsung dibalik, bisa ke-6 dan ke-7 itu berisi argumen. Nanti kita akan melihat opini dan fakta yang ada pada paragraf-paragraf di bagian argumen ini ya. Setelah itu mari kita cari kebahasaannya. Kebahasaan yang pertama apa? Mengandung kata kerja, menggunakan kata ganti atau pronomina orang pertama, baik tunggal maupun jamak. Mari kita cari. Ada nggak sih di paragraf 1 kata ganti? Di paragraf 1 tidak ada ya, tapi ada pada paragraf 2. Lihat di kalimat ke-2. Tidakkah kita sebagai orang yang mendengarnya akan tertawa jika hal yang dikatakan anak itu terdengar lucu dan konyol? Itu dia kata kita. Kemudian ada di paragraf 2 lagi kalimat terakhir. Dari situ anak akan sadar bahwa ketika ia berkata jujur akan menjadi bahan tertawaan. Oke. Ada ya, berarti ada. Checklist. Ada terdapat kata ganti atau pronomina. Kemudian istilah ilmiah populer, ada tidak yang di halaman 45 dulu? Tidak ada ya. Apakah semua kebahasaan harus ada? Harus keempat-empatnya harus ada pada teks eksposisi? Enggak harus ya. Bisa 3 aja atau 2 aja, enggak harus ada semuanya. Kemudian bersifat informatif. Di mana sih yang bersifat informatif ini? Bersifat informatif diperkaya dengan fakta, contoh atau pendapat pakar. Teman-teman bisa melihat di halaman 45 paragraf 1 2 3 di paragraf 4. Paragraf 4 di kalimat kedua. Misalnya contoh diperkaya dengan contoh, bersifat informatif yang diperkaya dengan contoh. Misalnya seorang anak mengetahui kita yang tidak sedang sakit tiba-tiba mengatakan sedang sakit saat diminta mengerjakan suatu hal. Itu diperkaya dengan contoh. Kalau diperkaya dengan fakta gimana sih? Diperkaya dengan fakta, teman-teman bisa melihat di paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Di paragraf 5 kalimat pertama. Setiap hari secara langsung kita menyuruh anak-anak untuk jujur, tidak boleh bohong. Itu fakta. Fakta berarti bersifat kenyataan. Dan lawan dari fakta itu adalah opini atau pendapat. Di sini banyak terdapat pendapat nih. Salah satunya ada pada paragraf 3 kalimat terakhir. Apa yang dipelajari oleh anak dari peristiwa itu, ia akan beranggapan bahwa berbuat jujur akan mendatangkan akibat yang menyakitkan. Itu opini. Opini dari si penulis. Kemudian ada lagi nggak? Nah, bersifat faktual. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan fakta dalam paragraf tersebut, berarti itu sudah tentu bersifat faktual juga. Oke, selanjutnya teman-teman bisa membuka di halaman 46. Apakah teman-teman sudah menandai bagian argumen tadi yang di mana? Yang di halaman 46? Ya. 2 paragraf sebelum paragraf terakhir itu merupakan argumen dan paragraf terakhir itu merupakan simpulan. Di sini juga terdapat kebahasaan teks eksposisi, yaitu ada kata ganti pronomina, kata ganti atau pronomina orang pertama. Juga terdapat istilah populer, juga ada yang bersifat informatif dan bersifat faktual. Ayo kita cari lagi. Di paragraf kita
anggap aja itu paragraf 1 di halaman 46 itu ada kata kita ya, berarti terdapat kata ganti orang pertama. Kemudian terdapat juga istilah ilmiah populer reaksi negatif. Reaksi negatif itu istilah populer. Kemudian bersifat informatif yang mana? Bersifat informatif paragraf kedua. Itu paragraf kedua, apabila ada indikasi anak melakukan ketidakjujuran atau berkata bohong, sebaiknya kita selidiki dengan tuntas anak berkata benar atau bohong. Ini kan opininya, kemudian ada faktanya di kalimat terakhirnya. Hal ini disebabkan usaha untuk mengajarkan kejujuran tidak dapat dilakukan tanpa membangun hubungan yang akrab dan hangat. Itu bersifat informatif dan sekaligus bersifat faktual. Oke. Paham ya teman-teman? Semoga sudah difahami. Nanti saya akan memberikan latihan soal. Silahkan dikerjakan. Jangan lalai. Jangan dilupakan. Dikerjakan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.